Halo semuanya, what's up Selcomers? Semoga untuk malam hari ini kalian semuanya sehat selalu. Dan yang pastinya saat ini kita kembali lagi di Selcomsi Talk dan tentu saja kita akan mengundang beberapa tamu-tamu dan juga bintang tamu yang istimewa. Dan kali ini kalau bisa jujur saya katakan ada satu teman lah ya. Sekarang kalau misalnya bicara soal pandemi gini, kayaknya kita perlu mendengarkan langsung dari sumbernya. Dan yang pastinya juga seperti biasa di Selcom Talk kali ini kita akan selalu memberikan hadiah yang terbaik buat kalian semua Selcomers. Kita punya bukan cuma satu, tapi ada dua voucher OVO masing-masing senilai Rp150.000 buat dua orang pemenang. Jadi nanti akan ada, ya saya kasih sedikit quiz lah ya buat kalian. Dan apabila kalian bisa menjawab, dan nanti akan ditentukan pemenangnya siapa. Nanti kita akan memberikan hadiahnya buat kalian. Kayaknya nih sudah ada yang nantinya akan join, jadi langsung aja. Kita masih nunggu bintang tamu kita, namanya adalah Siti Nurhaliza, panggilannya adalah Ica. Yang pasti dia mau sharing sama kalian tentang pengalaman-pengalamannya selama, ya kan dia juga termasuk salah satu orang yang menderita ataupun terjangkit COVID. Apakah seserem itu? Apakah penanganannya juga sudah bagus kalau di Indonesia? Nanti kita akan ngobrol secara langsung bersama dengan dia. Saya udah invite dia. Kita cuma tinggal tunggu dia masuk ke live chat kita ya. Ingat, hari ini diperhatikan benar-benar talkshow kita di Selcom Talk hari ini, karena nanti akan ada dua hadiah untuk dua orang pemenang beruntung. Buat Selcomer semuanya pastinya akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp150.000 voucher OVO. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Dion Edward yang kali ini akan menjadi moderator atau pembawa acara Selcom Talk. Dan pastinya kita juga masih menunggu kehadiran dari Siti Nurhaliza ya, atau Ica, yang nantinya akan live bersama dengan kita. Saya masih nunggu kehadirannya untuk bergabung bersama kita di live kali ini. Dan sementara masih belum join ya. Saya cek dulu. Namanya tuh kalau nggak salah Cha gitu. Saya sudah ini ya, invite dan juga lagi nyari dia. Tapi ternyata masih belum masuk nih. Lumayan lah, pastinya dia juga akan memberikan masukan-masukan juga. Dia akan memberikan sharing tentang pengalamannya selama ini pada saat treatment ataupun pada saat pertama kali menerima kabar. Saya itu benar-benar penasaran banget. Tunggu ya, kita masih nunggu kehadirannya dia untuk gabung bersama dengan kita kali ini. Jadi sabar-sabar dulu aja. Mungkin dia masih agak, ini dia. Sudah join. Kita tinggal undang untuk bergabung bersama. Hai. Kalau nggak salah ya. Jadi siapin aja pertanyaan kalian. Nanti kalau sudah muncul, boleh langsung tanya-tanya. Halo. Halo, Kak Dion. Hai. Dengar suara saya dengan baik dan jelas ya? Jelas, jelas. Asik. Aku tuh udah nggak sabar. Dari kemarin-kemarin tuh sudah dikasih tahu kalau misalnya mau ngobrol sama Ica. Panggilannya Ica ya? Iya, Ica. Sehat-sehat hari ini gimana? Alhamdulillah hari ini sehat. Cuma ini mohon maaf banget ini terbatas. Soalnya lagi mati lampu juga tadi. Waduh, lagi mati lampu nggak apa-apa. Yang penting kita semua di sini bisa melihat kamu dengan jelas, bisa mendengarkan suaramu juga dengan baik. Oke, Ica, nanti kan kita ini mau sharing-sharing malam hari ini bersama dengan Selcommerce, dengan Selcomsi juga, tentang Oh, pengalaman-pengalaman siap. Ica mulai dari awal nih. Mulai dari awal dulu diceritain deh. Pada tanggal berapa waktu itu merasakan gejala dan juga dites itu positif, itu boleh tahu nggak kapan? Langsung aja nih Kak Dion ya. Iya, iya.
Jadi awalnya itu sebenarnya kan memang kuliah di Yogyakarta. Ah, Nah, sekarang semua sistem itu memang dipindah secara daring, jadi diubah secara oke. daring perkuliahan. Mm-mm. Kemarin juga dari keluarga sama pribadi sendiri memang memutuskan untuk pulang ke Kalimantan, tepatnya di Oke. Berau. Nah, sebelum pulang memang ini periksa diri dulu, periksa kesehatan. Jadi saat pulang saat itu dalam keadaan sehat, Mm-mm. pulang bersama adik dengan pesawat terbang, terus kita tanggal 29 sampai di Brau. Di Brau, Mm. sempat isolasi mandiri di rumah, cuman hanya selang 4 hari, itu merasakan gejala sakit perut karena memang ada mah kronis, terus batuk sampai muntah. Nah, Oke. pada malam itu, di tanggal 2 April itu, dibawa langsung ke IGD. Nah, di situ jujur kalau punya riwayat perjalanan dari luar kota, akhirnya diisolasi. Saat itu statusnya masih PDP sampai tanggal 16. Jadi aku sempat pulang Kak Dion, sempat pulang ke rumah, Mm-mm. dinyatakan negatif. Tapi hasil yang kedua, swab aku ternyata itu bayang-bayang, jadi menjurus ke positif. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit, diisolasi di tanggal 19 April dan statusnya saat itu berubah menjadi positif, pasien positif Positif. COVID. Oke. Jadi Iya, kalau misalnya ditarik lagi ke belakang, rapid testnya negatif. negatif. Proses kedua setelah negatif, kamu tapi masih merasakan ada gejala-gejala mual itu masih terasa terus atau ada gangguan pernafasan atau apa belum? Nggak ada. Kalau mual itu alhamdulillah di sana diobati, jadi nggak ada mual, sesak nafas juga nggak ada. Saat sempat pulang itu alhamdulillah dalam keadaan sehat sih saat itu. Jadi pas waktu kembali lagi diisolasi, eh tidak ada yang gejala berarti istilahnya. Oke, nggak ada gejala berarti. Kenapa terus habis itu memutuskan untuk melanjutkan tes selanjutnya itu adalah swab test? Memang saat itu memang dari rumah sakit sudah ada peraturan seperti itu, jadi memang harus di-swab Mm, lagi, karena kan takut kalau di rumah aja sementara kita ngelihatnya hasilnya bayang-bayang nih, tapi di rumah mm, aja kan bahaya juga ke keluarga dan buat tetangga-tetangga masyarakat sekitar. Jadi memang memutuskan nggak apa-apa harus isolasi diri demi diri sendiri dan demi sekitar. mm, mm. Nah, hasil swab test kan bayang-bayang, yang akhirnya membuat kamu berinisiatif untuk melanjutkan lagi ke step selanjutnya. Habis swab test itu apa ya selanjutnya ya? Eh, Swab test memang swab test yang paling 100% lah ibaratnya Mhm. hasilnya. Jadi Oke, memang ini swab test. oke, swab testnya tapi bayang-bayang. Tapi swab Hmm, test kedua akhirnya positif. bayang-bayang. Terus swab test yang ketiga di swab test lagi itu negatif, tapi Mhm. harus swab test lagi kembali untuk dinyatakan sembuh. Jadi Oke, kalau dihitung ya 4 kali lah menjalani swab test. 4 kali. Kalau boleh tahu nih, soalnya kemarin itu sempat lihat ada video dan juga pengalaman-pengalaman orang di swab test itu ternyata nggak senyaman itu ya. Justru agak apa ya, mulutnya mungkin atau hidungnya yang dimasukin semacam alat gitu ya. Iya, jadi kalau swab test itu memang ngambil sampel dari hidung dan dari Mhm. mulut, dari tenggorokan sini. Nah, yang bikin gak nyaman itu Kadian, eh jadi pipa kecil itu Mhm. dimasukin ke hidung, aduh itu luar biasa. Kalau dirasakan tembusnya sampai sini. Ada, ada. Teman-teman kemarin satu ruangan sempet nangis, sempet berdarah juga, saking sakitnya yang luar biasa. Gak nyaman sih, lebih ke gak nyaman. Dan itu kamu melakukannya 4 kali. Iya, benar. Aduh, 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 aduh. Itu pada saat menjalani proses swab test itu siapa aja tuh yang berpartisipasi dari lingkungan dekatmu? Kalau saat swab test itu memang saat itu sendirian Hmm. saat itu juga diisolasi sendirian di sana, tapi dapat dukungan dari perawat juga dari dokter. Jadi yang Hmm. ngambil hasil sampelnya itu dokter umum sih.
Oke, jadi pada saat itu kamu sudah isolasi ya, jadi sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada teman di sekitar kamu, nggak ada ya? Ya benar, Heeh. benar-benar sendiri. Oke, kamu sendiri. Tapi reaksi orang-orang sekitar gimana nih? Ini karena juga ada pertanyaan dari Yasinta, dia tanya gimana nih reaksi orang sekitar ketika mengetahui Ica ini positif COVID. Awalnya dari aku pribadi sempat menarik diri Kak Dion karena Mm, takut gak bisa diterima sama masyarakat mm, mm, di tempat aku, menarik diri. Tapi lama-lama karena lingkupnya kecil, akhirnya memang terbongkarlah identitasnya. Karena pada saat itu memang pasien yang paling muda di rumah mm. sakit itu dinyatakan positif COVID. Akhirnya orang-orang banyak yang cari tahu, identitasnya terbongkar. Nah dari situ mulai ya udah speak up lah. Awalnya awalnya banyak sih yang komentar negatif, tapi itu tidak Hmm. berlangsung begitu lama karena dari Ica pribadi memang speak up ke sosial media sendiri supaya teman-teman itu jangan terlalu menganggap positif COVID ini sebagai sampah nih, sebagai Benar-benar. bilang lah, Itu yang aku nggak setuju. Jadi gini loh, orang kena COVID, it's not apa ya, bukan sesuatu yang aib gitu loh. Ini penyakit yang gampang sekali menular, siapapun bisa terkena, dan bukan karena salah pergaulan ataupun apa ya, memang di saat yang tidak tepat, di tempat yang tidak tepat juga mungkin apa ya, orang-orang tuh menganggap ini sebuah aib, padahal ini bukan aib, ini kayak flu iya, biasa aja tapi memang belum ada obatnya gitu kan. benar. Jadi bahkan orang-orang yang positif ini butuh semangat, butuh dukungan karena nggak ada yang mau terjangkit penyakit ini sebenarnya, dan penyakit ini menularnya datangnya itu nggak melihat orangnya siapa, tempatnya di mana, karena memang virusnya Hmm, menyebarnya luas dan juga kecil. Jadi harus betul. disemangati. Betul sekali. Nah, itu kan pendapatnya orang-orang. Tapi begitu tahu positif, apa yang ada di pikirannya Ica waktu itu? Um, Begitu tahu positif kemarin sempat depresi Kak Dion, Hmm, sempat yang istilahnya nggak terima lah, kok mm, bisa positif padahal secara fisik sehat, merasa baik-baik aja. Tapi makin kesini makin sadar kalau walaupun sehat, walaupun baik-baik aja, umur berapapun kamu itu nggak menutup kemungkinan nggak ada virus apapun yang ada dalam tubuh kamu. Jadi ya bersyukurlah masih diberi fisik yang sehat dan umur yang muda. mm. Ini yang juga aku kagumin dari kamu, Ica. Jadi, walaupun kamu itu di karantina, diisolasi, dan juga positif, tapi kamu mau speak out, justru ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat banyak orang di luar sana, khususnya buat self-commerce yang mungkin saat ini lagi nonton live IG kita ya. Iya, jadi aku pengennya teman-teman itu pikirannya lebih terbuka lah. Karena Mm, selama ini yang aku dapati orang-orang kebanyakan, mayoritas lah, orang-orang yang terjangkit positif COVID ini kebanyakan menarik diri. Jadi dari mm, masyarakat bunyi. Nah, itu yang membuat masyarakat itu, wah dia aja kasihan tuh sama dirinya sendiri. Ngapain kita harus semangatin gini-gini. Nah, mm, aku mm. maunya dari aku sendiri harus harus memberikan energi positif buat teman-teman. Jadi teman-teman itu percaya, wah pasti bisa sembuh. Dengan begitu, aku bisa buktikan kalau memang kalau kita memberikan semangat sekecil apapun yang kamu berikan, care kamu ke orang lain, apalagi yang positif ini itu berdampak sangat luar biasa buat teman-teman yang sekarang mengidap positif COVID. Tuh, harus diberi tepuk tangan. Hebat, hebat. Nah, kalau itu Kasih. masalah mental. Tapi kalau secara fisik pada saat itu gimana? Kamu merasakan nggak kalau misalnya virus ini, oh iya nih, virus COVID ini ternyata buat tubuh seperti gini ya? Itu kamu kerasa nggak? Sedikit sih, sedikit merasa lebih cepat capek. Padahal kan di sana nggak ngapa-ngapain ya, ibaratnya nggak ngapa-ngapain, cepat capek. Terus sempat juga trombosit turun. Nah, sempat Nah, yang paling parah sih dari fisik itu karena depresinya tadi, jadi gangguan pikirannya kalau sudah down, itu imunnya jadi Mm-mm. menurun, imunitasnya menurun. Makanya di sana diberikan vitamin yang luar biasa supaya
kita semua di sana semangat. Apalagi di sana ditambah sudah sepi di ruangan paling ujung, gelap lah ibaratnya, gelap ujung cuma sendiri, dan itu cuma bisa dengar suara-suara alat-alat tim medis, cuma bisa dengar suara-suara dari samping kamar yang teriak-teriak mau bunuh diri, yang sudah nggak mau melanjutkan hidupnya, nangis-nangis. Itu makin membuat, aduh gimana gitu, jadi getar-ketir lah ibarat hati. Waduh, saya sih nggak bisa bayangin, tapi pasti stressful banget ya. Tapi apa yang akhirnya membuat kamu ini bisa merubah mindset? Akhirnya dari agak stres, mungkin frustasi, akhirnya menjadi lebih optimis. Itu siapa itu yang memberikan inspirasi atau yang selalu memberikan semangat? Yang pastinya yang pertama keluarga yang selalu senantiasa setiap hari mendukung, luar biasa sekali. Kita selalu video call walaupun nggak bisa ketemu. Di perawat di sana, dokter di sana juga sangat luar biasa menyemangati. Apalagi mereka tahu kalau kita juga di sana ngerjain tugas-tugas kuliah Ica di sana setiap hari di hadapan laptop. Mereka memberikan dukungan yang luar biasa. Teman-teman juga, teman-teman dari Jawa, teman-teman di daerah itu mendukung luar biasa. Bahkan teman-teman mahasiswa yang sekarang di Berau itu membantu Ica membuka wawasan masyarakat yang belum mengetahui. Jadi sampai saat ini Ica sudah tidak mendengar komentar negatif tentang teman-teman yang sekarang positif COVID. Akhirnya semuanya mendukung. Dan yang paling titik balik itu ini, Kak Dion. Ica ingat banget waktu bulan puasa, hari pertama bulan puasa, bulan Ramadan. Saat itu Ica memang tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa karena memang kita di sana minum obat. Jadi mayoritas pasien di sana tidak berpuasa. Di situ Ica sangat merasa sedih karena nggak bisa kumpul bareng keluarga, ngelihat hiburannya kan sosial media aja nih Kak Dion. Ngelihat sosmed itu teman-teman pada ngupload bareng keluarga nih sahur gini-gini. Aduh Ica sedih sekali di situ. Terus juga merasa di sana jauh sekali Kak Dion, jauh dari masjid. Jadi benar-benar nggak kedengaran suara orang azan ini apa segala. Tapi yang Ica tersentuhnya saat buka puasa. Jadi jam buka puasa ada seseorang yang Ica juga sampai sekarang tidak tahu namanya siapa. Seseorang yang kita belum pernah ketemu, tapi orang itu sangat berbaik hati mengantarkan Al-Quran juga menu buka puasa bagi pasien yang di sana. Nah, hal sekecil itu yang membuat Ica bangkit, Ica semangat. Mulai dari situ Ica mulai bersyukur dengan apa yang masih Ica punyai. Nah, dari situ Ica mulai semangat lagi. Wah, luar biasa, hebat. Nah, kalau boleh tahu nih, isolasinya nih berlangsung berapa lama, Ica? Kalau diakumulasikan 45 hari. Sorry, boleh diulangi, soalnya agak sedikit putus-putus. Isolasi di rumah sakit itu 45 hari. Oh, 45 hari. Jadi cukup lama ya, itu berarti keluarga tidak diperbolehkan untuk berkunjung, teman-teman juga nggak boleh berkunjung untuk menemui secara langsung ya? Iya benar, jadi benar-benar sendiri, benar-benar ya seperti itulah. Apalagi di sana kemarin itu kan tidak diperbolehkan memakai AC, Kak Dion. Jadi panasnya luar biasa. Tidak boleh pakai AC? Iya, karena AC itu memang menyimpan bakteri yang cukup lama. Jadi bakteri akan tersimpan di AC itu cukup lama. Makanya dari pihak rumah sakit tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan memakai AC. Jadi itu luar biasa panas sekali, Kak Dion, pengap sekali. Habis mandi panas lagi. Dan itu berlangsung 45 hari ya. Ya memang agak susah akhirnya untuk bisa membuat mental secara positif, sedangkan secara fisik juga kita ini semacam disiksa juga, dikurung, tidak boleh bertemu dengan siapapun, tidak ada AC, panasnya luar biasa, pengap, nggak boleh ketemu siapapun. Jadi benar-benar di sana kamu hanya berinteraksi dengan perawat dan juga dokter ya? Iya, itu pun tidak begitu banyak karena perawat dan dokter juga masuknya sehari
Untuk perawat maksimal 5 kali, untuk dokter sehari sekali karena memang dibatasi untuk ketemunya. Nah, kita lebih Mm-mm. banyak by phone sih kalau ada keluhan atau apapun itu yang mau disampaikan ke perawat. Hmm. Ini aku lagi bacain juga yang sudah masuk di live chat kita. Ada yang bilang gini, gimana pendapat kakak mengenai konspirasi bahwa COVID itu tidak seganas yang diberitakan oleh media? Ini pertanyaan dari Riza Las 07. Sebenarnya COVID itu ada, tapi memang tidak seganas itu karena kita lihat banyak sekali yang sudah sembuh, banyak sekali yang sembuh dan itu sebenarnya masih bisa ditangani. Kenapa di media itu terlihat begitu ganas? Karena ini penyebarannya begitu cepat dan begitu luas, sehingga Dan rumah begitu sakit juga. benar Kak Dion. Jadi rumah sakit itu tidak ada tempat untuk menampung uh, orang-orang yang terjangkit COVID ini, akhirnya tidak bisa ditangani, menyebar lagi, menyebar lagi. Itu sih sebenarnya yang bikin ini. Tapi untuk konspirasinya sendiri, teman-teman bisa lihat, bisa percaya dari seorang ahli, jangan percaya dengan orang yang ahli berpendapat. Jadi seperti Betul. itu. Setui saja pemerintah karena sekarang ini bukan bagaimana kita percaya konspirasi atau percaya tim medis atau percaya apapun, tapi bagaimana kita menuruti aturan dari pemerintah untuk memutus rantai dari si COVID ini karena virus ini memang benar adanya. Jadi benar adanya ya, bukan konspirasi. Jadi jangan keluyuran, jangan begadang atau ngumpul-ngumpul gak jelas, itu jangan. Benar banget. Apalagi sekarang sudah mulai new normal ya Kak Dion. Nah, itu penting banget tuh buat teman-teman. Wah, alhamdulillah nyala lampu nih Kak Dion. Terang. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih PLN. Lanjut ya Kak Dion ya. Jadi kita sekarang sudah menuju new normal. Jadi buat teman-teman jangan berpikir virus ini sudah nggak ada, sudah hilang lah baratnya. Virus ini tetap masih ada dan kita harus tetap menjaga imun kita, menjaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah. Kalau kita memang harus berpergian keluar, kita gunakanlah masker. Hand sanitizer itu sebuah kewajiban yang ada di tas kita, seharusnya kita selalu bawa. Terus kita juga ya nggak bisa sekarang itu kumpul-kumpul bebas, walaupun sudah new normal, itu harus dibatasi lah, nggak bisa seenak seperti dulu lagi. Tetap pasti ada yang berbeda. Betul, karena orang itu menganggap setelah PSBB ini justru bebas, padahal bukan. Justru ini masa-masa yang bahaya, di mana orang lebih banyak dan lebih sering ngumpul gitu kan. Nah, itu benar sekali. Dan kalau tidak diatasi, takutnya bakal jadi gelombang kedua, Kak Dian. Betul. Bisa-bisa lebih parah lagi malahan kan. Gini-gini, Ca, aku nih penasaran. Kalau menurut analisamu sendiri, kira-kira pada saat itu kamu tertularnya di mana? Kalau analisa sendiri, susah juga sih, Kak Dion, sebenarnya. Karena sebelum pulang juga sudah cek kesehatan dalam keadaan sehat. Saat pulang juga sudah mematuhi protokol dari pemerintah. Terus juga pulangnya waktu itu bareng-bareng Ade, tapi Ade juga sehat, alhamdulillah. Cuman memang di tetangga memang ada yang positif, tapi kita kan nggak bisa tahu karena virus itu juga kecil. Dari dokter juga tidak bisa memastikan tertular di mana. Jadi bisa jadi kemungkinan di saat di pesawat, di perjalanan, bisa jadi juga di lingkungan sekitar. Tapi yang terjelasnya, walaupun kita sudah mematuhi protokol yang ada, itu tidak menutup kemungkinan memang. Nah, apalagi buat teman-teman yang tidak mematuhi protokol itu. Jadi, mari sama ikuti. Betul, setuju banget. Nah, kita kembali untuk membahas masa-masa ketika kamu diisolasi. Itu boleh tahu nggak, setiap hari itu penanganan dokter itu seperti apa? Jadi pagi itu apa yang dilakukan oleh dokter? Biasanya setiap pagi subuh itu perawat datang nganterin makanan. Di sana makannya alhamdulillah terjaga sekali, gizinya tercukupi. Setiap jam 5 subuh datang sampai jam 7 biasanya itu
memberikan obat oral atau obat suntik. Terus juga habis itu perawat keluar lagi nih. Nah, sekitar jam 10-an nanti dokter datang, itu visit, meriksa keadaan paru-paru. Kadang juga ronsen, biasa 2 hari sekali ronsen. Dan perawat bakal datang lagi jam 2. Jadi sehari itu ada 3 shift. Itu aja datangnya, Kak Dion. Barang-barang juga datangnya mengikuti jam tersebut. Jadi kalau barang titipan itu datangnya memang rada lama. Dan yang paling berat buat Ica itu sebenarnya setiap hari harus diambil darah. Nah itu, waduh, sampai tangan Ica itu udah nggak kehitung bolong-bolong bekas diambil darah itu. Sakit sekali. Gila, itu 45 hari lagi seperti itu ya? Ya. Itu boleh keluar kamar nggak sih? Nggak boleh, nggak boleh Kak Dion. Bahkan saking Ica pengapnya, jadi di sana tuh ibaratnya pasien paling muda, jadi paling diceng-cengin tuh sama perawat-perawatnya. Kadang kalau misalnya bosan, Ica ngintip-ngintip tuh di pintu, dimarahin, disuruh masuk lagi. Sempat juga buka ventilasi udara karena pengapnya luar biasa, panas juga, dimarahin, ditutup lagi. Gitu sih sebenarnya. Aduh, nggak kebayang sih, nggak mau pokoknya, nggak kebayang nih, bener-bener. Tapi sekarang kamu sudah bebas, ya sudah bisa menghirup segar. Ya, menghirup udara segar. Tapi ternyata selama 45 hari itu banyak aktivitas normalmu yang ternyata terganggu ya, seperti tugas akhirmu yang bisa dikatakan sedikit terbengkalai atau terganggu ya? Iya, benar. Jadi semenjak masuk ke rumah sakit diisolasi, Ica untuk tugas akhir memang sedikit terbengkalai kemarin, sedikit tidak Ica kerjakan. Cuman kalau untuk presentasi ke dosen, Ica setiap hari memang mengerjakan itu. Nah, yang benar-benar terbengkalai itu saat dinyatakan positif itu, karena sempat depresi, terus juga ternyata Ica merasa saat di situ menjadi orang malas itu luar biasa lebih capek daripada orang yang produktif, Kak Dion. Sering di tempat tidur, besok mau ngapain ya, aduh mikir kayak gitu aja, aduh gimana ini, bener-bener, aduh nggak kuat lagi deh, pokoknya bang tiap hari tempat tidur. Aduh, trauma banget ya pasti ya. Iya, takut ke rumah sakit beneran. Tapi akhirnya tugas akhirnya kamu berhasil untuk menyelesaikan selama masa 45 hari itu ya, Ica? Alhamdulillah, iya bener-bener. Jadi kayak yang Ica bilang tadi, ada titik balik di mana Ica semangat, jadi semangat lagi, mulai itu hari keberapa? melanjutkan. Sorry, berapa itu? Hari keberapa ya? Kayaknya seminggu setelah dinyatakan positif deh, kayaknya tanggal 20-an gitu, 29 kayaknya. Jadi sekitar tanggal itu akan. Oke, setelah seminggu akhirnya kamu semangat lagi membuat tugas akhir. Iya, benar. Akhirnya itu juga secara online sih, bimbingannya secara online. Alhamdulillah dari kampus juga mempermudah secara online. Sampai hari sidang semuanya lancar. Memang ada kendala ini sih di jaringan, karena di ruang yang tertutup dan di belakang jaringan luar biasa sulit sekali. Susah ya, jadi banyak kendala-kendala, tapi intinya selesai ya. Iya, alhamdulillah selesai. Tuh, buat kalian-kalian ya, selcomers yang malas-malas, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengerjakan tugas. Bener banget. Dimanapun, kapan. Masih bisa. Bener-bener. Iya benar. Tanggung jawab itu nggak pernah ngelihat kondisi kita gimana. Jadi kita harus memang niat. Kalau memang sudah dari awal keputusan mau mengambil suatu hal, kayak Ica kan mahasiswa, harus menyelesaikan itu apapun yang terjadi. Jurusan apa, Cak? Ica D3 Kebidanan. D3 Kebidanan. Berarti setelah tugas akhir udah lulus berarti ya? Sebenarnya kalau D3, apalagi kebidanan, masih ada ujian, sama kayak kedokteran, masih ada ujian kompre, banyak lah ujian-ujiannya. Ini kita masih melanjutkan, sekarang masih nyicil-nyicil juga sampai hari sidang, hari wisuda maksud Ica. Ya, semoga lancar sampai lulus nantinya ya. Kita mau mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan selcomers yang udah masuk. Ini ada Yuliana Sis, dia tanya gini, apakah biaya itu semua ditanggung pemerintah?
Iya, ini banyak juga yang nanya, bagus banget pertanyaannya. Banyak banget yang nanya soal ini, karena dilihat dari 45 hari, itu kan Mm-mm, bukan biaya yang sedikit. Kalau orang mm-mm. pikir, sebenarnya Ica mau kasih tahu kalau ini mau pasien ODP, PDP, atau positif, semua biaya ditanggung oleh pemerintah Oke. dari Apakah awal masuk. kamu kamu dirawat di Berau ya? Ya, benar. Oke. Apakah itu setiap provinsi mempunyai peraturan yang berbeda-beda atau memang secara nasional diterapkan seperti itu? Setahu Ica sampai sekarang semuanya secara nasional itu memang dana dari pemerintah. Jadi pemerintah yang memang kita kan sekarang memang ada dana si Hmm, pandemi. Nah itu jadi buat teman-teman yang banyak nanya tuh dana pemerintah dikemanain, dikemanain. Nah ini salah satunya buat menangani pasien-pasien seperti ini karena bukan bukan dana yang sedikit, bahkan pemerintah juga membagikan dananya untuk bantuan teman-teman yang terkena dampak di luar sana. mm-mm. Apalagi satu pasien 45 hari untuk penanganannya nih. Iya, Nah, bahkan ada ini kemarin pertanyaan yang gimana gimana? Sorry sorry. bahkan kemarin ada yang 2 bulanan lebih lah Kak Dion baru sembuh. 2 bulan lebih Jadi baru sembuh ya. Oke, ini banyak ada banget. pertanyaan juga dari Lydia Winda. Apa ada kemungkinan kalau orang yang dinyatakan sembuh itu akan mudah terkena COVID kembali atau bisa sembuh total? Sebenarnya secara kedokteran yang sudah diteliti ya, yang saya baca, itu orang-orang yang sudah terkena COVID sebenarnya sudah mempunyai imunnya sendiri. Jadi imunnya sudah terbentuk dari tubuh kita sendiri supaya menangkal si virus itu masuk kembali. Tapi Oke, tidak menutup kemungkinan kita akan terjangkit lagi. Nah, oke. itu dia. Jadi masih belum Jadi, ada kepastian gitu. iya benar, benar banget. Oke. Ini Vea dia nanya gini, itu paru-parunya sakit atau enggak nih? Em, enggak sih kemarin Ica kemarin enggak sakit karena kalau di ronsen juga paru-paru Ica alhamdulillah sehat, sehat aja. Cuman karena ini kan menyerang sistem pernafasan ya Kak Dion ya, pasti Mm-mm. paru-parunya tidak sama seperti kemarin lagi. Oke. Apa yang memotivasi Ica untuk tetap bisa menyelesaikan tugas akhir? Ini pertanyaan dari Rara. Oh iya, motivasi paling besar sih dari orang tua sih, orang tua karena Ica sempat ngerasa juga omongan-omongan dari luar yang tidak enak. Nah, Ica nggak mau teman-teman itu merasa Ica nggak bisa ngapa-ngapain selama jadi pasien seperti ini. Nah, di situ Ica mau buktikan lebih ke pembuktian sih dan membuktikan kalau Ica ini mahasiswa dan bisa menyelesaikan tanggung jawab Ica. Oke. Eh, ini juga mewakili pertanyaanku ya. Ada Indah Yudianto. Selama dirawat, obat yang diminum atau disuntik itu apa dan dosisnya banyak atau enggak? Setelah dinyatakan sembuh, apakah masih ada obat yang harus kamu minum atau konsumsi? Jadi selama dirawat dulu deh. Um, Selama dirawat kemarin obatnya karena kan kemarin belum ada obat buat COVID ya Kak Dian. Jadi obatnya Mm-mm. lebih ke vitamin yang banyak, terus untuk obat paru-paru, pernafasan, dosisnya sih lumayan banyak. Kemarin juga sempat diinjeksi, jadi lewat infus kita di satu ampul prestamol, satu ampul antibiotik. Kita sempat sempat merasakan apa ya? Diri itu menolak, Kadion diri itu Mm. menolak dengan obat karena karena keras buat diri Ica. Obatnya sangat keras, sempat apa ya? Sempat matanya panas, sempat gatal-gatal juga sempat seperti itu. Tapi alhamdulillah makin ini obatnya makin bisa diterima oleh tubuh. Yang lebih banyak sih Mm. vitamin. Terus juga di sana banyak Vitamin yang C. ada riwayat ya vitamin Selkomse. Jadi buat Yeay. teman konsumsi di rumah ya, vitamin itu penting banget BTW Kak Dion. Vitamin Heeh. sekarang ini.
Mau Itu kita jaga setiap hari protokol, kamu dikasih vitamin berarti ya? Sekali satu hari iya, vitamin ya? iya Vitamin C. wajib. Vitamin Vitamin C. C Oh, wajib. oke, jadi bener nih ya Vitamin, vitamin C. vitamin. Oke. Heeh. Ada yang nanya lagi nih. Oh ya, setelah sembuh masih dikasih obat lagi nggak? Setelah sembuh kemarin Ica pribadi enggak karena dalam keadaan sehat. Tapi teman-teman yang setelah Ica itu dikasih obat sih, dikasih obat selama ya 10 hari lah konsumsi obat tersebut. Karena Ica juga kemarin ini pasien pertama yang sembuh di daerah Ica. Oke. Nah, pertanyaan lagi dari Yuliana Sis, ini penasaran banget dia nih ya. Kondisi fisik setelah keluar dari perawatan, apakah terasa seperti normal atau ada yang berbeda? Kondisi fisik setelah perawatan malah Ica merasa lebih lebih sehat sih dari biasanya. Karena Hmm, sebelum sebelum dinyatakan positif ini, Ica memang sering sering sakit-sakitan Kak Dion. Jadi sering nggak fit badannya, kurang minum itu, kurang yang paling buruk itu Ica kurang minum vitamin. Nah, selama hmm, di isolasi kan harus minum air putih terus, vitaminnya hmm. dijaga. Nah, keluar dari sana Ica tubuhnya makin lebih sehat sih, makin fit lah baratnya. Oke. Karena gaya hidupnya, makanannya lebih sehat ya, lebih teratur ya. Iya benar, dijaga. Ini ada pertanyaan lagi nih. Banyak juga yang penasaran ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya mau bagi-bagi hadiah dulu, Cak. Ya, Nih, ini kan iya benar. ada dua voucher OVO senilai Rp150.000. Sekarang saya mau bagi satu dulu. Yang ini buat kalian ya, Oke. yang sudah melihat eh, eh, iklan dari Selkom-C. Itu bintang utamanya adalah Olga Lydia. Saya mau tanya buat kalian yang mengaku sudah melihat iklannya Selkom-C, apa warna sepatu dari Olga Lydia? Yang pertama kali jawab, langsung saya kasih hadiah. Ayo jawab tuh, sepatunya Ya, warna apa tuh? Lumayan sepatunya tuh warna. 150.000. Iya lumayan nih 150.000. Saya pantau nih pokoknya yang pertama kali jawab langsung saya kasih Rp150.000. Voucher OVO Nah, persembahan dari teman-teman jawab. Selkom-C. Ini semuanya langsung hitam salah. Dan ini yang benar. Rustam Madbina. Yeay, tepuk tangan Yay. dulu. Ore. Ya, kuning Selamat. orange saya nggak benar. Karena memang warnanya agak aneh gitu. Tapi kuning orange saya nggak benar. Yang menang pertama adalah Rustam Madbina. Bisa langsung PM dulu ke Selkom-C. PM kita ya. Nanti kita akan follow up lagi. Masih ada satu lagi. Nanti aja di Iya, siap. akhir-akhir ya. Oke. Biar teman-teman Lanjut lagi menjawab pertanyaan dari Selcommerce. Setelah Ica pulang dari uh, rumah sakit ke rumah, itu reaksi orang yang ada di sekitarnya Ica gimana? waktu pulang dari rumah sakit terus pulang ke rumah, alhamdulillah orang-orang sekitar semuanya sangat luar biasa antusiasnya. Sangat luar Hmm, biasa sekali. Ih, Ica gimana gini-gini, sehat-sehat terus ya, gini-gini. Pokoknya banyak lah yang memberikan cendera mata saat Ica pulang, disambut juga sama pemerintah kemarin, diberikan hmm, cendera mata, terus disupport lah secara psikis sama oke. sama teman-teman. Bahkan ada yang ngajakin gerakan peduli COVID di tempat Ica sendiri. Jadi teman-teman tuh nggak ada yang merasa mengucilkan Ica, jadi nggak ada yang merasa wah Ica pembawa virus nih, nggak ada. Oke, Alhamdulillah normal-normal aja. bagus sekali. Nah, ini aku penasaran banget. Pada saat selama 45 hari kamu diisolasi, kamu yang apa yang sebutkan siapa yang paling kamu kangenin pada saat itu? Dokter Robert, Dokter Robert itu dokter paru-paru, spesialis paru-paru. Jadi setiap hari dokter itu ngechat, gimana Mbak Yuti, gimana keadaannya, semangat ya kuliahnya, harus lulus, kalau nggak lulus nanti tak marahin, gini-gini. Wah, luar biasa sekali sih setiap hari. Sampai sekarang masih komunikasi. Tapi bukan cuma dokter Robert sebenarnya, semuanya luar biasa. Bahkan ada Mbak namanya Mbak Dani itu datang
nanyain Ica gimana keadaannya, gimana gini, sangat care, peduli sekali. Karena 45 hari bisa dikatakan bersama, ketemunya secara intensif, apalagi perjuangan mereka ini adalah untuk kesembuhan kita juga ya, Cek. Ya, perjuangan tenaga medis luar biasa. Jadi buat teman-teman semangatin juga nih tenaga medis yang sekarang lagi berjuang. Mereka juga di sana diisolasi setelah dari karena di rolling ya Kak Dion mereka. Jadi setelah waktunya untuk selesai, mereka isolasi mandiri terus berangkat kerja lagi. Oke. Nah, kalau kamu melihat di sosial media ataupun di media massa ataupun manapun lah ya, ini bagaimana tanggapanmu ngelihat orang yang ya udah namanya dokter ya udah kerja aja sana mau apa kayak gitu yang seakan-akan tidak peduli dengan pekerjaan seorang dokter atau perawat nih? Itu dia tadi Kak Dion, sebenarnya susah juga menimbulkan rasa peduli dari diri pribadi masing-masing seseorang, karena kita tahu sendiri masyarakat kita masih kurang respect lah, karena banyak banget ya teori-teori konspirasi apa segala itu meracuni pikiran teman-teman semuanya. Akhirnya dokter, perawat, tenaga medis semuanya yang bekerja keras, terutama tim gugus depan COVID ini tidak diapresiasi. Padahal mereka ini jauh lebih capek. Sekarang aja Ica sudah sembuh, sudah di rumah. Ica sudah bisa napas normal nih. Perawat-perawat, dokter di sana masih berjuang luar biasa. Mereka di sana mempertaruhkan nyawa. Siapa sih yang mau masuk ketemu sama orang-orang yang positif kalau bukan mereka? Mereka kan sangat luar biasa ya memberikan jiwanya. Jadi kita benar-benar harus apresiasi dengan tugas mereka. Bukan semata-mata karena tugas mereka saja, kewajiban mereka, tapi itu memang benar-benar panggilan jiwanya mereka. Oke. Dan kalau misalnya dilihat berita zaman dulu ya, awal-awal pandemi itu banyak dokter yang kekurangan APD, kekurangan masker, kekurangan, ya pokoknya serba kekurangan lah. Tapi pada saat kamu dirawat di sana, apakah semuanya terpenuhi atau benar itu kekurangan? Pada saat Ica kemarin dirawat, memang sebenarnya kekurangan ini, APD juga kekurangan. Bahkan alat untuk swab-nya juga kekurangan, Kak Dion. Nah, kita di sana kadang nunggu alatnya datang dulu, jadi nunggunya lama sekali. Dan hasil sampelnya itu dikirim ke Surabaya. Minimal itu keluar hasilnya 10 hari. Itu yang membuat, lama sekali padahal udah merasa sehat nih. Kan kita harus setelah keluar nih negatif, harus ada hasil kedua lagi yang menyatakan negatif. Jadi nunggu 10 hari, kadang 14 hari. Setelah itu keluar negatif, di swab lagi. Nunggu lagi 14 hari. Iya kalau negatif lagi, kalau positif kan harus swab lagi. Itu sih, tapi yang sekarang luar biasa, pembangunannya luar biasa. Di sini lab sudah bisa untuk sampel itu sendiri dan EPD lumayan sudah tercukupi. Ya, bagus banget. Berarti ya pemerintah juga tidak diam ya, jadi benar-benar bisa meratakan supply dan juga kebutuhan masing-masing rumah sakit ya. Iya, benar sekali Kak Dion. Ini pertanyaannya orang-orang ini cukup aneh-aneh. Ada yang bilang, dikasih makanan apa ya waktu diisolasi? Enak atau enggak? Enak dong. Enak dong di sana. Mau dibocorin nih makanannya apa aja boleh, nih? Boleh. Kita food review. Okay. Pagi makan apa? Pagi. Ini kalau pagi itu dikasih makan jam 7 itu makan air hangat. Yang pertama pasti air hangat, air putih. Terus kita dikasih biasanya sop-sop yang berkuah-kuah supaya perut itu adem, perut itu hangat, Kak Dian. Nah, kalau siang itu kita dikasih, ini yang paling banyak makanannya kalau siang. Kalau siang kadang rendang, kadang udang, kadang ikan. Enak sekali Kak Dian, ikan santan. Luar biasa makanannya di sana beneran. Juga ya? Buah-buahnya juga tercukupi, semangka, kadang pisang, kadang pir, kadang apel. Kotakannya tuh snack sama makan siang. Makan malam juga dikasih. Enak kok, enak banget. Gizinya tercukupi. Penasaran juga ya akhirnya. Ya kalau makan malam sama-sama kayak makan siang. Oke.
Iya, kayaknya itu lebih ini ya, lebih bergizi daripada makananmu sehari-hari ya. Bener. Kalau Supaya kalau kita sekarang makannya apa? Kalau sekarang makannya apa di rumah? aduh, kalau di rumah malah kesehatannya kurang ini ya. Kalau di rumah kan walaupun udah masakan enak-enak tapi ya kadang citing-citing lah makan Indomie. Ya padahal nggak boleh. Iya, iya. Gak apa-apa lah, itu termasuk mie terenak di dunia. Ya apresiasi buatan Indonesia. Nah, kalau masih bicara soal makanan nih, selama terkena, maksudnya masih ada virus COVID-19, apakah ada larangan untuk makan sesuatu atau enggak? Eh pastinya ada. Karena kan COVID ini lebih ke pernafasan. Biasanya Hmm, pasien mengalami batuk. Kalau Ica sendiri kemarin batuk tapi jarang-jarang. Alhamdulillahnya jarang-jarang. Tetap dilarang sih pantangannya, nggak boleh makan-makan yang mengandung lemak, terus apa ya, minyak, terus santan nggak boleh karena Ica juga ada riwayat penyakit. Nah itu juga dilihat dari dokter Kadion hmm, kalau ada riwayat penyakit itu nggak boleh makan yang dipantang oleh penyakit tersebut. Kadang juga hmm. kan kita dianterin makanan dari rumah Kadion, walaupun Oh, boleh sampainya ya? udah dingin. Boleh, Ya, boleh. oke, Walaupun oke. sampainya udah dingin, tapi tetap Kan enak nggak lah apa-apa, dimakan. kamarnya kan panas. Oh iya bener. Oh iya bener 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 bener. Jadi panas lagi. Bercanda, bercanda, bercanda. Itanya kepanasan. Ini ada Rustam Matbina tadi yang menang kuis yang pertama, dia tanya gini, Dok, saya udah 2 kali ikut rapid test dan hasilnya negatif. Apakah dengan hasil tersebut saya otomatis udah terhindar dari COVID? Pertama, di antara kita bukan ada yang dokter ya, Rustam. Saya bukan dokter. Ica juga bukan dokter. Tapi mungkin Ica bantu jawab aja lah kali kalian Uh, ya. iya. Oh, jadi tadi udah 2 kali ya rapid test terus negatif. Nah, teman-teman juga harus tahu rapid test ini tidak 100%. Jadi kalau tidak salah sekitar 80%. Ica Hmm. sendiri di rapid test negatif terus loh, tapi di swab Hah? bisa positif. Nah, itu tidak kemungkinan. Waduh, pusing juga ya. Sedangkan kita itu sekarang nyimpennya semua alat-alat rapid test. Tapi kalau ternyata rapid test negatif juga belum tentu terhindar dari COVID gitu kan? Iya, karena memang bingung sih sekarang ini serba salah juga Kak Dion. Kalau mau swab Hmm, juga kita kan alatnya juga rada terbatas, terus juga hasilnya yang sangat lama. Sehari saja bisa 30.000 hasil sampel yang dikeluarkan. Itu kan sangat luar hmm, biasa, sangat sulit sekali bener. kalau semua orang yang sekarang kan ada peraturan Kak Dion. Kalau mau terbang bepergian keluar kota harus ada surat dari uh, rumah sakit kalau bebas dari COVID atau sudah di rapid test bukan swab. Kalau swab ya luar biasa lama sekali. Nah, Iya, itu berapa lama? cuman Bilang, ada yang bilang 10 hari kalau swab test itu hasilnya. karena tempat kita kan rada ini ya, Kadion rada di dalam. Jadi Hmm, memang belum ada ininya tempat untuk hasilnya, makanya wah, dikirimnya lama sekali. Cuman kalau di kota-kota setahu Ica ya 5 harian lah keluar. Tapi lumayan oke, oke. juga lama seperti itu. Buset, nunggu deg-degannya 5 hari. eh Mm. Ya ini ada yang bilang kalau rounds the big, iya karena rapid menggunakan darah, sedangkan COVID tidak masuk ke darah. Ini bener apa nggak nih? Ya kalau rapid memang memang kan diceknya melalui darah, terus ada Hmm, alatnya. Sedangkan COVID ini kan menyerang pernafasan. Nah, tapi dari darah itu diambil kita melihat nih. Nah, kalau kita ada gejala-gejala si COVID, ada penurunan-penurunan seperti leukositnya, sel darah merahnya, itu bisa kelihatan Kak Dion mengalami penurunan atau menjurus. Ini tuh sebenarnya hampir sama seperti DBD. Kalau hasil darahnya hampir sama seperti DBD. Jadi sedikit bingung lah di sini. Tapi Ica melihat di sini sudah upaya yang sangat bagus ya, walaupun kita tidak di swab kalau mau berpergian keluar kota, tapi hanya di rapid test. Karena Ica mikirnya begini, kalau kita di swab, semua orang yang mau berpergian nih di swab, mau keluar kota di swab, takutnya malah lab di sana jebol dengan sampel-sampel yang malah terbengkalai. Pasien-pasien yang hmm. sebenarnya harus cepat keluarkan hasil sampelnya. Makanya itu diantisipasi dengan rapid test yang
sudah melebihi 50%, misalnya 80% lah Oke. kongres. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi tadi sudah dijawab di awal-awal ya. Jadi respon tetangga lah, apalagi gunanya rapid fakta dan hoax tentang COVID. Nanti kalian bisa lihat IGTV-nya Selkomsi aja ya. Tapi saya mau tanya gini Tuh. nih, life after COVID, ya kan? Sekarang lagi kegiatannya lagi aktif apa nih? Ya. Sekarang itu sih Ica bergabung sama Peduli COVID di Brau. Jadi walaupun belum bisa turun ke lapangan kemarin belum sempat, cuman nanti Senin nanti ini ada agenda buat bagi-bagi masker juga karena Ica ngelihat orang-orang di luar sudah mulai nggak pakai masker nih, udah mulai new normal, udah nggak pakai masker. Jadi kita mau bagiin itu sih. Terus teman-teman juga banyak yang ngajakin Ica buat ikut-ikut projectnya teman-teman sekalian. Jadi mereka tetap nganggap Ica lah, nggak dikucilkan. Oke, Alhamdulillah. justru dengan pengalamanmu ini kamu juga bisa menginspirasi dan memberikan ini ya banyak sekali informasi kepada orang-orang bahwa ini nyata, ini real, bukan suatu hoax dari pemerintah atau apapun, dan kamu juga bisa memberikan tips agar tetap semangat selama masa karantina juga nih. Iya, benar sekali Kak Dion. Jadi itu sebenarnya tujuan utama, paling pertamanya Ica itu seperti itu, supaya orang-orang tuh sadar nih, udah ada nih bukti nyatanya nih, udah sembuh nih, udah ngerasain. Jadi jangan diremehkan lah buat teman-teman semuanya yang di luar sana. Oke, sambil aku juga mau nanya, kalau di Berau sekarang masih PSBB atau udah enggak? Gimana Kak Dion? Kalau di Berau sekarang masih diberlakukan PSBB atau sudah enggak? Oh, sekarang sudah new normal. Jadi di Brau sudah menuju new normal. Jadi orang-orang sudah banyak yang beraktivitas, sudah kerja juga ke kantor. Untuk sekolah-sekolah, setahu Ica sih bulan depan kayaknya bulan depan akhir lah itu mulai masuk lagi. Karena sudah angka positifnya sudah menurun di sini. Oke, Alhamdulillah. jadi itu pertanyaan saya selanjutnya, angkanya sudah turun atau naik, tapi sudah turun ternyata ya. Sudah turun drastis. Oke, Alhamdulillah. ini ada pertanyaan sangat penting sekali dari Selcommerce nih ya. Dari Ardi Aji. Mau nanya nih, Iya. apa hubungan Ica dengan Siti Nurhaliza, penyanyi pop di Malaysia? Oke. Ini banyak banget pertanyaan. Ica juga rada bingung jawabnya gimana nih. Penting ini banget, tolong dijawab, ini penting banget. Penting, ini pertanyaan paling penting sama diskusi kita hampir sejam ini. Gak apa-apa buat siapa tadi yang nanya, dia usaha banget tuh, Kadian. Ya, ya. Usaha banget. Ica jawab ya. Jadi sebenarnya coba deh teman-teman cari nama Siti Nurhaliza itu kebanyakan nama panggilannya bukan Siti atau Nur atau Haliza, tapi kebanyakan Lisa atau Ica atau yang lainnya Caca. Bingung juga kalau Ica sih kemarin dikasih nama Siti Nurhaliza itu karena memang ayah sama ibunya Ica suka sama Siti Nurhaliza, Datuk Siti Nurhaliza dari Aku pikir mama papanya ngefans sama KKI. Aku yang ngefans sama KKI. Tapi kalau sekarang ini kamu dikasih, selama kamu di rumah selama sehari-hari ini, kamu dikasih minum atau dikasih suplemen apa nih? Yang pasti teman-teman harus minum vitamin ya, minum vitamin buat diri teman-teman. Walaupun sudah jaga kesehatan tapi nggak minum vitamin, sama aja bohong. Itu sendiri setiap hari selalu minum vitamin. Selkomse ini bagus banget loh buat teman-teman semua dikonsumsi. Ini semua teman-teman harus konsumsi vitamin ya untuk menjaga kesehatan imun kita. Karena kalau imun kita menurun, sudah pasti virus-virus itu cepat masuk, segala penyakit cepat masuk. Jadi penting untuk teman-teman konsumsi. Sama Selkomse. Tuh, ini bukan jualan, tapi memang kenyataan. Kenyataan. Ini ada info juga dari Rons the Big. Tadi sudah memberikan info, sekarang ngasih info lagi. Sekarang di Berau, katanya ada sisa 4 orang yang positif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja nggak ada penambahan lagi, katanya gitu. Benar banget. Hari ini terakhir yang terkonfirmasi sembuh
12 atau 8 orang ya, Ica tadi baca. Banyak banget karena memang sudah sekarang hasil sampelnya sudah bisa dicek di Berau. Alhamdulillah. Lebih cepat ya. Mm-mm. Oke, Iya. sekarang waktunya kita kasih quiz yang kedua. Yeay. Pertanyaannya adalah, atau kamu mau kasih pertanyaan atau dari saya? Dari aku aja. Kak Dion aja, pertanyaanku receh lagi. Masih tentang Cellcomsi, apa warna kapsul dari Cellcomsi? Yang pertama kali jawab dan belum pernah menang, saya kasih hadiah. Ayo. Buat teman yang Ada belum menang. Gampang loh pertanyaannya loh. Iya gampang, warna kapsulnya. Kalau kalian mengaku sudah minum Cellcomsi hari ini, pasti bisa. Ini dia, yang pertama kali dijawab ada Ayu. Jawabannya adalah benar. Orange. Oh, orange. Benar. Oke, warna kapsulnya ya, benar. Ayu berhasil menjawab dengan benar, mendapatkan voucher OVO senilai Rp150.000 dari Cellcomsi. Yeay, selamat Ayu. Ini teman-teman pada jawab bungkusnya itu. Iya, itu bukunya. Warna kapsulnya yang saya tanyakan. Orange ya, banyak yang jawab. Oke, Ica terakhir nih, mungkin karena live kita juga tinggal 3 menit 30 detik lagi. Yang ingin kamu sampaikan buat Cellcommerce, mungkin yang saat ini, yang pertama, belum positif atau tidak positif, dan yang kedua, mungkin saat ini sedang berada dalam perawatan, gimana? Buat teman-teman semua yang sekarang lagi nonton atau nantinya nonton IGTV ini, teman-teman harus tetap menjaga kesehatan walaupun kita sekarang sudah memasuki new normal, sudah banyak yang tidak diberlakukan PSBB lagi. Teman-teman harus jaga kesehatan, harus patuhi protokol, jangan terlalu mengikuti berita-berita yang tidak benar, ikuti para ahli, jangan orang yang ahli berpendapat, istilahnya seperti itu. Terus juga jangan pernah jauhi orang-orang yang sudah mau ODP, mau PDP, mau positif. Itu kita harus tetap memberikan semangat karena sekecil apapun yang kita berikan itu sangat berarti buat mereka. Contohnya seperti kisahnya Ica tadi. Terus buat teman-teman yang mungkin sekarang nonton yang sudah dinyatakan positif atau PDP, ODP, jangan berkecil hati, jangan merasa dikucilkan oleh masyarakat. Sekarang Ica percaya di Indonesia ini luar biasa, sangat menyemangati teman-teman yang ibaratnya positif ini. Dan Ica tunggu kalian sembuh di luar sini. Oh, asik. Terakhir deh, boleh ucapkan terima kasih untuk tim dokter dan juga perawat yang sudah menemani kamu selama 45 hari. Ica juga mau ngucapin terima kasih buat dokter, perawat. Di sana juga ada bidan yang jaga. Jadi bidan, dokter, perawat, luar biasa kerja kerasnya setiap hari menemani, setiap hari harus bertaruh nyawa, meninggalkan keluarga di rumah. Tetap semangat. Ica yakin ini pasti ada yang nonton karena perawat-perawat setia banget nonton live-nya Ica. Harus tetap semangat. Satu orang saja yang sembuh bagi mereka itu berita yang sangat luar biasa. Sebegitu mereka sangat menjiwai profesi mereka. Jadi tetap semangat, kita di luar sini selalu mendukung para tenaga medis kita. Wow, luar biasa. Terima kasih Ica. Mungkin terakhir saya yang ingin mengucapkan terima kasih buat Ica yang sudah memberikan tips dan juga bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih ya Ica ya. Terima kasih juga Kak Dion. Sehat selalu Kak Dion. Tuh, sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu minum Cellcomsi ya. Jaga kesehatan. Asik. Thank you Ica. Bye. Sama bye. Oke, itu seru banget ya ngobrolnya ya. Dan yang pasti terima kasih udah ngeliat dan juga nonton IG live kita kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di Cellcom Chat selanjutnya dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. So, thank you for listening. Thank you for watching. My name is Dion Edwards signing off. Stay healthy and don't forget to drink Cellcom C. See you. Bye.